Ini mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami pada pagi hari ya Tuhan, yang kami alami daripadamu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapanmu ya Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami, korban yang terbaik kami berikan bagi Engkau ya Tuhan, Raja dan segala Raja ya Tuhan. Kami minta lawatanmu ya Tuhan, Roh Kudus melawat setiap kami yang hadir ya Tuhan. Kuasai ruangan ini ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Nanti di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling berdoa Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan-Mu indahmu terjadi di hidupku. Mau apa kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
memuliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ini rumahku, ini kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kaulah kekuatan kami, menolong kami yang setia. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yeah. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu ya Tuhan selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami siap masuk lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Mari bertepuk tangan dan kita bersama-sama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Mari bertepuk tangan dan bersama bersama-sama lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Bersama kita membacanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Marilah pada saat Haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Pada kesempatan hari ini, saya rindu ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap kita, di mana setiap kita saudaraku memiliki masalahnya masing-masing. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Baik, multimedia bisa tolong bantu saya untuk menampilkan slide. Saudaraku, saya memberikan satu tema firman Tuhan hari ini, yaitu Maha Tinggi, namun merendahkan dirinya. Sekali lagi, Maha Tinggi, namun mau merendahkan dirinya. Mari kita membuka bersama-sama dengan saya Mazmur 100. Media bisa menolong saya. Oke, baik, multimedia dengan cepat, nanti tolong saya. Kita baca bersama-sama, mulai dari ayat pertama. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyurkan dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsa-bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, yang baru saja kita baca di dalam kitab Mazmur, ya, dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9, saudaraku. Di situ kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang maha tinggi, saudara. Allah adalah Allah yang maha agung dan kuasa. Sehingga saya memberitakan satu tema, yaitu yang maha tinggi. Yang maha tinggi namun mau merendahkan diri. Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini saudaraku, mungkin bukan hanya sekedar akhir-akhir ini, tetapi mungkin sering kita atau pernah mendengar bahwa Allah, Tuhan kita adalah Allah yang jauh di sana. Jauh nan jauh di sana, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama,
ada orang yang berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang hanya duduk di atas singgasana di atas sana, saudaraku. Tuhan adalah seorang raja yang besar, namun dia adalah seorang raja yang duduk di dalam singgasananya dan tidak berbuat apa-apa. Dia hanya mengangkat kakinya dan berkata kepada semua bawahan-bawahannya untuk mengatur bumi ini. Dan Tuhan hanya berdiri atau duduk di dalam singgasananya. Selain itu juga Bapak Ibu, ada juga orang yang berpikir bahwa Allah itu atau Tuhan itu adalah seorang raja yang hanya mau tahu tentang dirinya sendiri saja. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Dia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, akan terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Sehingga yang ada dalam diri Tuhan Allah itu hanyalah dirinya, dan dirinya. Dan yang ketiga juga saudaraku, ada yang berpikir bahwa Allah itu adalah seorang raja yang tidak mau menjangkau dapur yang kotor, saudaraku. Apa maksud dapur yang kotor? Biasanya kalau dapur yang kotor ya identik dengan ibu-ibu, ya kan? Dapur yang kotor. Tetapi saudaraku, saya menuliskan hal ini bahwa seorang raja biasanya dia tidak akan pergi ke dapur yang kotor, dia tidak akan pergi untuk mencuci yang kotor-kotor, bahkan yang sangat kotor sekalipun, dia tidak mau mencuci hal itu. Sehingga mungkin saudaraku sangat-sangat tidak masuk di akal kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan atau Raja yang bersedia datang ke dapur yang kotor untuk membersihkan semua yang dikotor itu. Untuk membersihkan apa yang ada dalam dapur itu. Saudaraku, tidak heran kalau kita melihat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sampai saat hari ini, kebanyakan dari mereka mengenal Yesus, percaya Yesus hanya sebagai seorang nabi, hanya sebagai seorang manusia super biasa, dan bukanlah sebagai Tuhan yang harus disembah. Karena mereka berpikir, saudaraku, bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu, bahwa Mesias itu, dia harus lahir di singgasana yang mewah, di singgasana yang luar biasa, singgasana yang begitu mahalnya, dan semua orang menyembah dia. Tetapi kenyataannya, saudaraku, ketika itu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau hadir di dunia, hanya di dalam kandang domba. Sehingga tidak jarang, saudaraku, kalau kita melihat orang-orang Israel, sampai saat hari ini ada masih banyak orang, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Sehingga saudaraku, saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Raja yang mau datang ke dapur yang kotor. Dia bersedia untuk membersihkan dapur yang kotor itu. Dan kitalah yang diumpamakan sebagai dapur yang kotor itu. Manusia dan bumi ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh next? Nah, Tuhan mengangkat orang yang lemah. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengangkat orang yang lemah. Ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, saudaraku, sebagai orang yang lemah, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi sebenarnya dia adalah Mesias itu sendiri. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur 113 ayat 7-8 dikatakan, saudaraku, ia menegakkan orang yang hina. Ya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ia mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan
bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan itu bersedia dari tempat yang maha tinggi, turun ke dunia ini, sama dengan setiap kita sebagai manusia yang tidak layak dan hina. Dia yang maha kudus, maha adil, maha kuasa. Dia yang rela memberikan hidupnya menjadi seorang yang hina. Saudaraku, Tuhan tidak berhenti hanya di situ. Tetapi Tuhan juga bersedia mengangkat orang-orang yang dianggap lemah oleh dunia. Apa yang dianggap lemah oleh dunia, saudaraku, itulah yang dipandang oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau manusia tidak menganggap setiap kita, jangan salah saudaraku, Allah di atas sana dan Allah bersama dengan kita. Dia sangat mengasihi dan memiliki hati yang mencintai kita, saudara. Sehingga saudaraku dikatakan ia mengangkat atau ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang-orang yang miskin dari lumpur. Saudaraku, dikatakan untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah melihat situasi, kondisi, dan status sosial kita. Tuhan tidak pernah melihat situasi atau status sosial kita. Di mata Tuhan, semua manusia di dunia ini memiliki derajat yang sama. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Di mata Tuhan, jikalau salah, salah. Jikalau benar, iya benar. Semuanya sama. Saudaraku, kalau saudara menganggap diri saudara orang yang tidak mempunyai atau memiliki kehidupan yang lemah, saudaraku lihat. Tuhan bersedia mengangkat orang-orang yang lemah. Haleluya. Yang setuju dengan saya tepuk tangan saudaraku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudaraku, kalau saya ingat diri saya sendiri, saya dipanggil dari keluarga yang lemah, saudara. Saya dipanggil dari keluarga yang tidak memiliki apa-apa, saudara. Saya dipanggil daripada keluarga yang bahkan untuk membayar uang sekolah pun saya harus menunggak, saudara. Saya lahir dari keluarga yang dikatakan tidak terlalu ada. Sempat ada, tetapi hilang. Saudaraku yang terkasih, saya dibesarkan dalam kehidupan keluarga yang biasa-biasa saja. Dan saya melihat bahwa saya ini adalah keluarga yang lemah. Saya sendiri adalah lemah. Sehingga saya dibesarkan dalam pikiran bahwa saya ini lemah. Bahwa saya ini tidak berdaya. Saya ini tidak mempunyai kekuatan apapun. Saya ini orang yang tidak layak. Saudaraku, karena hal itu yang terus-terus saya tanamkan dalam hati saya, dalam pikiran saya. Sehingga sampai dewasa pun, saudaraku, saya bertumbuh menjadi seorang yang tidak berani tampil, saudara. Boro-boro tampil, saudaraku, untuk membaca buku LKS di sekolah, saudaraku. Itu bergetarnya luar biasa, saudara. Ketika guru saya memberikan satu perintah untuk membaca buku LKS dengan berurutan, aduh, dari luar, dari jauh saya udah lihat, aduh, kapan ya giliran saya, kalau bisa udah stop, jangan giliran saya. Bergetar. Kenapa, saudaraku? Karena saya menanamkan dalam hati saya ini nggak layak. Saya ini orang yang lemah. Saya ini tidak berdaya. Tetapi ketika saya diambil oleh Tuhan, ketika Tuhan menjangkau saya, ketika Tuhan memulihkan saya, saudaraku, perubahan itu tidak langsung terjadi seperti membalikan sebuah telapak tangan. Butuh proses di mana saya harus
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati setiap apa yang saya rasakan, melewati apa yang saya hadapi, untuk saya dapat diubah, dibentuk kembali, saudara. Dan sampai saat hari ini pun, saudaraku, saya terus berjuang, dan saya memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ini janjinya Tuhan, bahwa Tuhan bersedia mengangkat orang-orang yang lemah. Bahwa Tuhan bersedia untuk mengangkat dan mendudukan orang-orang yang lemah sama seperti dengan para bangsawan. Kalau saat hari ini saudara merasa diri orang lemah, saudaraku, ingat dan percayalah bahwa satu ketika kau akan duduk bersama dengan orang-orang bangsawan. Engkau akan duduk bersama-sama dengan para orang-orang pembesar. Saudaraku, imani ini. Imani ini. Karena Tuhan tidak ingin menjadikan anak-anaknya orang-orang yang lemah. Tetapi Dia selalu memberikan kekuatan, kemenangan untuk setiap kita. Saudaraku, hal yang kedua, yaitu Tuhan mengerti dan merasakan kelemahan kita sebagai manusia. Tuhan mengerti dan merasakan kelemahan kita sebagai manusia. Kita baca bersama-sama firman Tuhan yang ada di depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, saudaraku, sebab iman besar kita punya, yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudara. Saudaraku, percayalah, ketika saudara menangis di kamar sendirian, Tuhan merasakannya. Ketika saudara merenung sendirian, ketika saudara bangun pagi-pagi dan saudara merasakan beratnya kehidupan ini, dan tiba-tiba saudara tidak menyadari, air mata itu sudah menetes di muka saudara. Saudaraku, percayalah, Tuhan turut merasakan semuanya itu. Tuhan bukanlah Tuhan yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan bukanlah Allah atau bukanlah Raja yang hanya berpikir bagaimana saya dan saya. Kalau Tuhan bersedia datang ke dunia ini, karena Dia mengerti dan mengasihi setiap kita, saudara. Dan dikatakan, saudaraku, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia dicobai. Allah kita dicobai. Yesus kita dicobai. Tetapi Dia tidak jatuh. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, saudaraku. Saudaraku, untuk menantikan jawaban dari Tuhan butuh sebuah kesabaran. Untuk kita menantikan jawaban-jawaban atas doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan butuh sebuah kesabaran. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Ibrani ini, bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Seringkali saudaraku, berbicara dengan waktu, setiap kita adalah pribadi yang ingin buru-buru. Setiap kita adalah pribadi yang ingin cepat-cepat. Kalau bisa cepat, mengapa harus lambat? Slogan itu muncul, saudara. Karena kalau bisa dicepatkan, kenapa harus diperlambat? Karena kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Saudaraku, tetapi Tuhan memiliki cara dan waktunya sendiri. Ya. Tuhan memiliki waktunya, saudaraku. Ketika kita menunggu waktu itu, seringkali tetesan air mata kita keluar.
Ketika kita harus menunggu jawaban-jawaban itu, saudara, rasanya kita berputus asa. Ketika kita menunggu jawaban-jawaban itu, rasanya tubuh kita dan harapan kita ini tidak ada lagi, saudara. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji untuk menolong orang-orang yang berseru dan percaya kepada Dia, Dia tidak akan pernah melalaikan janji-janjinya kepada mereka. Nantikanlah setiap janji-janjinya ini. Tetap berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku, dan kita mau menantikan janji-janjinya Tuhan itu, saudaraku, waktu Tuhan, di mana waktu itu adalah waktu yang sangat indah, yang akan membawa kita merasakan kasih dan karunia-Nya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hal yang terakhir, Tuhan bersedia menolong kita. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit." Saudaraku, apakah saudara hari ini datang ke rumah Tuhan membawa beban berat? Serahkan kepada Tuhan. Apakah ketika saudara datang ke dalam rumah Tuhan, saudara membawa beban pergumulan? Serahkan kepada Tuhan. Apakah saudara ketika saudara datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, merasa diri tidak layak? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan datang untuk setiap kita. Tuhan datang untuk setiap kita. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sedang berbeban berat. Dan anugerahnya itu untuk selama-lamanya. Saudaraku, kalau ketiga hal ini kita ketahui, kalau Tuhan Allah itu bersedia menolong kita, kalau Tuhan itu merasakan apa yang kita rasakan, setiap kesedihan dan kelemahan kita, kalau Tuhan itu tahu tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Ini yang harus kita lakukan. Mari kita tetap bertekun walau di dalam kelemahan. Mari bertekun, tetap bertekun walau di dalam kelemahan. Saudara. Dikatakan saudaraku di dalam 2 Korintus 12 ayat 8-10. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dikatakan tentang hal ini. Hal ini adalah satu masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul berkata seperti duri di dalam daging. Rasul Paulus berkata seperti ini. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, saudara. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan hal ini. Di mana Rasul Paulus memiliki satu beban masalah dalam hidupnya. Masalah hidupnya yang tidak pernah kunjung selesai. Di mana walaupun dia berdoa terus berdoa kepada Tuhan, tetapi dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak mengangkat masalahnya itu, saudaraku.
Tuhan izinkan Rasul Paulus tetap memiliki satu problem itu. Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, masalah apa. Tetapi beberapa penafsiran saudaraku berkata dia memiliki tubuh yang cacat. Sehingga dia sangat-sangat tidak bisa untuk memaksimalkan pelayanannya dalam keadaan tubuh yang cacat. Beberapa penafsiran berkata demikian. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika itu Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong angkat masalah saya. Tolong angkat hal yang menjadi beban berat saya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa yang digumulkan oleh Rasul Paulus, saudaraku? Dijawab oleh Tuhan dengan perkataan, cukup bagimu. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sehingga saudaraku Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Sampai di akhir ayat dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita merasa diri kita ini tidak mampu, saudaraku, percaya dan datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kita sebagai sandaran hidup kita. Jadikan Tuhan itu adalah sebagai sandaran dan rumah yang kuat, yang melindungi kita dari setiap serangan si iblis. Sehingga ketika kita merasa lemah, kita tidak menjadi lengah, tetapi kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita merasa diri kita ini tidak mampu, kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita tidak menjadi lengah, maka Tuhanlah yang akan melindungi dan menaungi kita. Tetapi kalau kita merasa diri kita ini kuat, dan kita tidak merasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, kita merasa tidak perlu Tuhan, saudaraku, kita akan mulai lemah, lengah, dan iblis mulai masuk. Saudaraku yang terkasih, datang kepada Tuhan. Dia adalah rumah yang melindungi kita. Dia adalah sandaran bagi setiap kehidupan kita. Ketika saudara lemah, lari kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu, kita setelah di penghujung ibadah kita, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, untuk kami mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami butuh lawatan Tuhan, kami butuh urapan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang hadir di dalam kebaktian ibadah minggu ini. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah setiap pasangan, suami, istri, anak-anak, juga cucu-cucu. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan dan kelimpahan daripada Tuhan. Diberkati juga dalam setiap usaha dan apapun yang saudara kerjakan, biar Tuhan yang menolong, biar Tuhan yang mengembangkannya. Diberkatilah setiap masa depan daripada kita semua, masa depan yang penuh pengharapan, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Diberkatilah setiap kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus.
menyertai kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.